Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Hafsah, Rifitol Ansari, Freti Ayuni, Edo Putra, dan Uza Abkoryah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai LKM yang di fraksi Sinar X. Untuk yang pertama bisa dijelaskan oleh Edo Putra Ginting. Disilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Edo Putra Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian difraksi sinar X. Difraksi sinar X merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis padatan kristalin. Sinar X merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 angstrom. Berada di antara panjang gelombang sinar gamma atau Y dan sinar ultraviolet. Sinar X dihasilkan jika elektron berkecepatan tinggi menumbuk suatu logam target. Difraksi sinar X juga merupakan metode yang sangat penting untuk mengkarakterisasi struktur kristal material. Teknik ini biasanya dapat digunakan untuk analisis parameter isi kristal tunggal atau tahap tersebut tekstur atau bahkan stres analisis bahkan polikristalin atau seperti serbuk. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Nah, di sini ada gambar grafik yang diperoleh dari LKM 1, LKM 2, dan LKM 3. Nah, di LKM 1, cara membacanya itu kita lihat dari garis yang tegak lurus ini. Next slide. Nah, ini adalah sudut-sudut yang telah ditentukan dari LKM 1, LKM 2, dan LKM 3 tadi. Nah, untuk menentukan theta derajatnya itu, nilai dari 2 theta derajat sudut tadi dibagi dengan 2. Contoh yang pertama itu nilai dari LKM 1 yaitu sudut yang pertama 38,48 itu dibagi dengan 2, maka diperoleh 19,24. Dan sin tetanya yaitu 0,329525866 dan sin kuadrat tetanya 0,108587. Dan untuk sudut-sudut seterusnya ditentukan sama seperti menentukan sudut yang pertama. Baiklah, untuk LKM 2 dan LKM 3 juga menentukan dengan cara yang sama. Baiknya selanjutnya dijelaskan oleh Siti. Baiklah, di sini terdapat untuk mencari nilai HKL itu dengan nilai N yang sudah ditentukan yaitu 1 sampai 12 dengan mencari sin kuadrat theta 1 menggunakan rumus lambda kuadrat per 4A kuadrat dalam kurung H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat dengan nilai yang sama yaitu pada N ketiga 0,036197 dan keempat, ke-8 dan ke-11. Begitu juga dengan mencari nilai LKM 2 dan LKM 3. Lalu menentukan kosata kisi menggunakan rumus A sama dengan lambda per 2 sin kuadrat dikali N kuadrat pada LKM 1 dengan nilai yang sama tadi yaitu pada N 3, 4, 8, 11 dengan nilai sin yang sudah ditentukan sebelumnya dan menambahkan nilai Armstrong yang sudah dengan menggunakan rumus yang di atas. Kemudian mencari nilai rata-rata dengan menjumlahkan seluruh nilai Armstrong lalu dibagi dengan jumlah nilai N, yaitu ada 4. Sehingga mendapatkan jumlah rata-rata 4,647767. Begitu juga dengan LKM 2 dan LKM 3. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Uscah. Nah, untuk menentukan tipe kisi ini, yang pertama ada kisi P yang tidak ada syaratnya, kondisi khusus, dan kisi I yaitu H tambah K tambah I sama dengan 2M, dan M adalah bilangan bulat. Nah, kisi F ini adalah H tambah K sama dengan 2M. Nah, H tambah I sama dengan 2M dan K tambah I sama dengan 2M harus terpenuhi. Nah, catatannya adalah sel primatif. Nah, next slide. Cara menentukan Next slide. Cara menentukannya kan sudah ditemukan itu N-nya ada 3, 4, dan 3, 4, 8, dan 11. Nah, untuk menentukan indeks Millernya, kita tuh harus memenuhi nilai N tersebut. Nah, N itu adalah H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah I kuadrat. Nah, 1 tambah 1, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu memenuhi N, yaitu 3. Nah, karena
supaya dapat 3 itu adalah setengah, itu tidak memenuhi syarat dari bilangan bulat. Nah, untuk H tambah kisi F atau FCC itu sama seperti yang dijelaskan tadi. H tambah K sama dengan 2M. Nah, 2M supaya dapat 1 tambah 1 adalah 1. Nah, itu berarti memenuhi bilangan bulat. Selanjutnya akan disampaikan untuk LKM 2 dan 3 itu sama dengan LKM 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh Novita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi material, bahan atau bahan yang diuji. Nah, di sini saya mengambil sampel dari LKM 1, di mana dari LKM 1 tadi, saat menentukan konstanta kisi, didapatkan rata-rata yaitu 4,047767, maka dalam menentukan mengidentifikasi materialnya, kita bisa lihat dari situ tadi. Maka yang mendekati persamaan tersebut adalah material AL. Nah, itu memiliki kisi 4,05. Atau bisa kita sebutkan dengan dia mengandung VCC. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya ataupun ada kesalahan kata, kekeliruan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi